Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel terdiri atas Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Seperti kawasan regional lain di tanah air, beragam sektor perekonomian Sumbaksel tumbuh tahun demi tahun. Salah satu yang turut mendorong kemajuan ekonomi Sumbaksel tak lain adalah sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk di dalamnya industri hulu minyak dan gas bumi atau migas. SKK punya tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama, mengoptimalkan hasilnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kini terdapat 17 perusahaan atau secara resmi disebut kontraktor-kontrak kerjasama K3S yang beroperasi di wilayah Sumbaksel. Ada kontraktor kontrak kerjasama Tropik Energi Pandan, kontraktor kontrak kerjasama ConocoPhillips, kontraktor kontrak kerjasama Harpindo Mitra Karisma, kontraktor kontrak kerjasama Jetstone Energy, kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd, kontraktor kontrak kerjasama Medco INP Indonesia, kontraktor kontrak kerjasama Mondor Oil Tunggal Ltd, kontraktor kontrak kerjasama New Energy, kontraktor kontrak kerjasama Odira Energi Karang Agung, dan kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan yang sebelumnya bernama kontraktor kontrak kerjasama Pertamina EP. Selanjutnya terdapat kontraktor kontrak kerjasama Petro China International Jabung Ltd, kontraktor kontrak kerjasama Repsol Saka Kemang BV, kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida, kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Merangin II, kontraktor kontrak kerjasama Tekli Envy, kontraktor kontrak kerjasama Techwin Energy Sot Betung Ltd, dan kontraktor kontrak kerjasama Tiara Bumi Petroleum. Apakah sejarah panjang industri hulu migas di wilayah Sumbaksel membawa dampak positif bagi perekonomian daerah? SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi tentu memiliki catatan guna menjawab pertanyaan tadi. Satuan kerja ini dibentuk pemerintah untuk mengawal pemanfaatan kekayaan migas negeri guna memaksimalkan penerimaan bagi negara demi kesejahteraan masyarakat, terlebih masyarakat sekitar kawasan eksplorasi dan eksploitasi migas. SKK Migas tentunya melalui K3S terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah operasinya. Ada beberapa elemen mulai dari masyarakat di sekitar wilayah kerja operasi hulu migas dan tentunya juga dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan dan desa. Dan tentunya tak melupakan juga unsur media yang ada di sekitar wilayah kerja. Dari semua elemen ini tentunya kita harus bahu-membahu untuk sama-sama mendukung kelancaran operasi hulu migas yang pada akhirnya juga akan membawa manfaat banyak bagi daerah tersebut serta masyarakatnya. Semakin banyak industri hulu migas beraktivitas dan juga menciptakan produksi hulu migas yang ditetapkan dan mencapai target yang diinginkan, itu juga tentu akan membawa banyak kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Tentunya dari sisi pendapatan daerah dan juga untuk pendapatan daerah penghasil migas juga ada dana bagi hasil migas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, di mana dari setiap produksi yang kami hasilkan di daerah ini juga akan kembali ke daerah melalui mekanisme DPH migas tersebut. Dan juga
Ada manfaat lain juga yang bisa diterima berupa pajak dan juga kemudian juga pembangunan di daerah. Dan yang paling terasa itu bagi masyarakat sekitar wilayah operasi adalah dengan adanya program pengembangan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan. Suasana asri ini tak berada jauh dari kota Jambi, pusat provinsi. Lokasi ini tepatnya berada di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Citra yang terbangun sebelum terbilangnya negatif, rentan terhadap peredaran narkoba, terlebih di kalangan remaja. Daerah ini bukan hanya indah dengan sungai dan danaunya, melainkan potensi perikanannya cukup menjanjikan. Sayangnya potensi alam Lego pada beberapa tahun silam belum menggerakkan seluruh elemen warga guna terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, tidak terkecuali bagi kaum wanita. Tadinya kita berada di zona merah di Kelurahan Lego karena keberadaan ekonomi di Kelurahan Lego amat rendah dan rentan dengan anak-anak usia remaja. Jadi Pertamina tuh membina di Kelurahan Lego. Sebelum kami berada di dalam satu kelompok batik, tadinya kita ibu-ibu rumah tangga yang memang tidak ada kegiatan sehari-hari. Setelah Pertamina masuk, menawarkan kita untuk berkelompok dan menawarkan untuk membuat kelompok batik, kita senang sekali. Pro dan kontra pasti ada. Berbagai dinamika tantangan dilalui, namun semangat Tina bersama kelompoknya untuk berwirausaha membawa mereka menjadi agen perubahan dibina kontraktor kontrak kerjasama Pertamina EP Aset 1 Jambivel yang kini bernama Kontraktor Kontrak Kerjasama Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambivel. Program ekonomi sosial untuk masyarakat. Jadi untuk kebijakan perusahaan sekarang, Pertamina bisa tumbuh bersama masyarakat. Kegiatan Pertamina dapat berimbas positif bagi masyarakat. Kami mempunyai program CSR yang sudah dibuat matang oleh teman-teman dari bagian komunikasi relation. Jadi dengan menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat sekitar daerah operasi migas, kemudian kami mengadakan fokus diskusi grup dengan pemerintahan setempat. Potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan di masyarakat, itu akan dibuatkan programnya dan akan kita pantau selama 3-5 tahun sehingga nanti kemandirian di masyarakat dapat tercapai sehingga tujuan dari Pertamina tumbuh bersama masyarakat dapat terpenuhi. Ibu-ibu yang tergabung di sini tadinya itu ibu rumah tangga biasa ya, tapi setelah kita berkegiatan, ibu-ibunya sudah bisa membatik. Kita juga ada menjahit, bisa bantu-bantu dalam menjahit juga. Banyak sekali manfaat yang saya rasakan, baik dari perekonomian maupun lingkungan. Tapi setelah Pertamina masuk, perekonomian kami jadi berubah dan banyak wisatawan juga yang berkunjung ke rumah batik. Ciri khasnya kita itu, kita lebih mengarah ke kaum milenial. Kita punya tekad, kita punya semangat bahwa kita akan bawa batik Jambi itu go internasional. Aku harus bisa. Hai guys, sahabat Duta Batik Provinsi Jambi. Selamat datang di live-nya Duta Batik dan kami hari ini ada di Batik Serumpun Berlian. Kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan di lokasi lain juga menebar program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Beragam jenis program pengembangan masyarakat digelar tahun demi tahun. Tepatnya kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan Limauvel membina kelompok tani di Desa Karya Mulia, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Muli, dan di Desa Jemenang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pendampingan rutin sejak tahun 2017 hingga saat ini telah berbuah manis. Budidaya tanaman obat dan perikanan dilanjutkan dengan usaha pengolahan. Masyarakat di Desa Karya Mulia mulai memahami tanaman di sekitar yang semula dianggap rumput ternyata memiliki banyak manfaat. Setelah pengenalan jenis obat, barulah masyarakat di desa tersebut mulai mengerti pentingnya tanaman di sekitar rumah mereka.
Selain itu, ratusan jenis tanaman obat telah dimanfaatkan masyarakat sebagai obat sehari-hari. Kini, KWT Karya Lestari Desa Karya Mulia telah memasarkan produk tanaman herbal dari tumbuhan obat keluarga. Kesabaran tim pendamping K3S membuat kelompok binaan bersemangat mengembangkan potensi ekonomi di desa masing-masing. Manajemen kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan, Pendopo-Field, tidak ketinggalan untuk membina warga sekitar wilayah operasi. Pembinaan dilakukan dalam usaha pemanfaatan tanaman obat, tepatnya di Desa Sukakarya, Kecamatan Suku Tengah, Lakitan Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saya terus mencoba sampai akhirnya saya itu bisa menemukan perpaduan yang pas antara jahe, pinang, serai, dan rempah-rempah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini bisa menjadi ikon di Kabupaten Musirawas. Masih kiprah kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan, Pendopo-Field, bertempat di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pertamina membina kelompok pemuda dalam budidaya kopi, jamur, dan perikanan. Kerja keras anggota kelompok binaan kini dinikmati bersama. Pesanan olahan kopi, jamur, dan ikan meningkat hari demi hari. Tim kontraktor kontrak kerjasama PHR Rambafield juga menggarap program tanggung jawab sosial dan lingkungan berbasis pertanian terintegrasi. Lokasinya berada di Desa Babat Rambajaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara kontraktor kontrak kerjasama Pertamina Hulu Rokan, Prabu Mulihfield, menggarap Desa Burai di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Program bertajuk Burai Desa Wisata digelar bersama dengan pemerintah daerah setempat. Berdasar observasi dan penelitian, Pertamina merancang rencana strategis pemanfaatan potensi ekonomi yang ada. Terbentuklah kelompok sadar wisata, kelompok usaha makanan, dan kelompok perajin. 3 jenis kegiatan ini dirajut dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Desa Burai kini menjadi percontohan bagi desa lain dalam hal pemanfaatan potensi ekonomi pedesaan. Para wisatawan juga dapat menikmati pemandangan warna-warni rumah warga dan gazebo yang tersebar di penjuru desa. Dermaga ini juga dicat dengan beragam warna, sehingga menjadi tempat bersuah foto paling artistik. Selamat kepada masyarakat Desa Burai yang telah berhasil meraih predikat sebagai Desa Ekowisata terpopuler kedua di ajang Anugerah Pesona Indonesia Award 2020. Semoga ke depan Desa Burai semakin berkembang dan diminati oleh wisatawan. Di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, mari terus terapkan strategi, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia segera melesat kembali. Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Burai untuk terus mendukung program pemerintah dengan terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd resmi beroperasi di Provinsi Jambi per 25 Januari tahun 2020. Anak usaha Hongkong Jindi Group ini memenangi lelang blok Sot Jambi, tepatnya di Teluk Rendah Gas Plant di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Tidak butuh waktu lama, kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd sebagai kontraktor kontrak kerjasama segera menggelar program kepedulian sosialnya. Manajemen membidik bidang pendidikan. Pilihan ini diambil setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
dan menyerap informasi permasalahan mendasar masyarakat sekitarnya. Kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd ikut berpartisipasi membangun gedung SMA Negeri 16 di Desa Sukoawin Jaya. Atas keberadaan bangunan sekolah, masyarakat di desa ini dan sekitarnya telah menanti sejak puluhan tahun sebelumnya. Area operasi kita ada yang berada di daerah Muaro Jambi, tepatnya di Sakernan sebagai metering station kita. Artinya sebagai jalur akhir dari pengaliran pipa gas kita dari Teluk Rendah Gas Plant. Area kita itu berada di Muaro Jambi dan kita memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah di sekitar wilayah operasi kita. Kita melihat di sini ada sektor pendidikan yang sangat krusial untuk bisa dibantu, dalam artian di situ Jindisot Jambi B sebagai KKS dari SKK Migas untuk bisa berpartisipasi dalam membangun pendidikan di sekitar wilayah operasi kita. Bantuan pembangunan gedung sekolah ini dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd lantaran sebelumnya anak didik harus menempuh jarak yang cukup jauh menuju sekolah. Atas risiko yang turut dipertimbangkan, kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd hadir berpartisipasi dalam mewujudkan berdirinya bangunan sekolah. Anak-anak kita rata-rata ke Sengeti dan ke Jambi. Nah, untuk ke Sengeti saja itu sudah menempuh sejauh kurang lebih 40-50 km. Apalagi yang ke Jambi. Kemudian bicara masalah risiko. Jadi untuk anak-anak yang memakai kendaraan roda 2, bukan 1 atau 2 kali terjadi kecelakaan. Kalau seandainya ada anak ke sana, ngekos itu juga membebani orang tua. Dalam upaya mengalirkan energi untuk masyarakat luas di seluruh pelosok negeri, perjuangan dalam peluh insan migas kontraktor kontrak kerjasama Jindisot Jambi Biko Ltd melalui medan yang tidaklah ringan. Mereka pun mengetahui persis kondisi kehidupan warga sekitar. Karenanya, program kepedulian kepada masyarakat terus digulirkan. Masih soal sektor pendidikan di wilayah pelosok, siswa Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 8 Kabupaten Tebo dahulu tak seceria ini. Untuk berolahraga futsal saja sulit sebab bola tidak tersedia. Untuk itu, K3S Mondor Oil Tungkal Ltd menyalurkan perangkat olahraga ke sekolah ini agar pendidikan dapat diselenggarakan lebih baik. Keceriaan generasi penerus pun hadir di sekolah yang terletak di Desa Mengupek, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. SMK Negeri 8 Tebo ini berdirinya tahun 2015. Pada tahun 2016 barulah beroperasi. Kerjasama itu ya lebih tepatnya yang terdekat dengan kita, yaitu salah satunya Mondor Oil. Itu salah satu. Alhamdulillah Mondor Oil dengan setiap proposal yang kita masukkan berdasarkan kebutuhan kita, alhamdulillah itu memang terbantu. Mulai dari tahun 2016 awal sekolah ini pengembangan, terutama membuat tapak bangunan, buat jalan akses yang lebih kurang 250 meter itu dari jalan perusahaan sampai ke kita itu dibantu oleh Mondor. Berjalannya waktu pada tahun 2017 termasuk waktu itu yang dibantu baju olahraga, dibantu satu set bola, waktu itu dibantu 20 buah. Tidak berhenti pada mata pelajaran olahraga, kontraktor kontrak kerjasama Mondor Oil Tungkal Ltd yang merupakan kontraktor kontrak kerjasama asal Qatar ini turut membangun penyediaan sarana vital pada sekolah kejuruan ini, terlebih pada sarana praktek kerja siswa. Kerjasama lagi itu untuk magang. Program magang ini anak kita magang selama 5 bulan, khususnya jurusan administrasi perkantoran. Terima kasih pada Mondor. Kontraktor kontrak kerjasama Mondor Oil Tungkal Ltd turut berkiprah dalam memacu perekonomian di desa-desa sekelilingnya. Rantai jalan yang dibuka secara langsung maupun tidak langsung
turut memutar roda perekonomian masyarakat. Bahkan, infrastruktur jalan yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum ini membuka area-area pemukiman baru. Hal ini sebagai bukti nyata, warga mencermati munculnya oasis perkembangan ekonomi di sekitar area operasi Hulu Migas. Setelah adanya jalan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk mengeluarkan hasil buminya. Jalan ini yang sudah dibuka oleh Mondor ini sangat berguna sekali untuk masyarakat di sini karena ini sebagai akses untuk penunjang perekonomian di masyarakat ini. Baik itu untuk pertanian, untuk pasar, kemudian pendidikannya anak sekolah ini pun jadi gampang untuk transportasi. Kegiatan ini rutin dilakukan kontraktor kerjasama Mondor Oil Tungkal Ltd setiap bulan Ramadan di wilayah operasi, baik itu di lapangan Mengopeh, Kabupaten Tebo, maupun pematang lanti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontraktor kerjasama Mondor Oil Tungkal Ltd yang beroperasi di wilayah kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi telah menggelar sederet kegiatan pengembangan masyarakat. Selain beragam program pendidikan dan infrastruktur, kontraktor kerjasama Mondor Oil Tungkal Ltd juga melakukan berbagai kegiatan sosial secara rutin. Program kepedulian sosial berkelanjutan dimaksud membuat segenap jajaran korporasi semua level diterima masyarakat sekitar. Kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida mulai beroperasi pada tahun 2020. Tepatnya pada awal Juli, kontraktor kontrak kerjasama ini memasuki tahap pre-commissioning sumur gas Cantik 1 di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Meski produksi pertama pada medio 2020, kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida telah menjalankan program tanggung jawabnya. Idealnya memang persentuhan program sosial korporat tidak pada mulai beroperasi, melainkan sebaiknya sebelum melakukan kegiatan skala besar. Atas hal demikian, jajaran SKK Migas Sumbaksel kerap menegaskan kebijakan ini. Kepedulian dari PT Siraya, yang pertama akses jalan. Semenjak PT Siraya membangun melakukan kegiatan di Desa Belataran, terutama jalan Tuan Ramdor yang di wilayah Desa Belataran, mempermudah kami untuk bertransportasi, bawa dagangan, anak-anak sekolah, dan juga akses untuk kemana-mana warga kami untuk antar desa juga maupun ke kota. Sebelum ada kegiatan PT Siraya, kami kan menemui jalan buntu. Contoh jalan Siraya itu kan ada yang membelah Desa Belataran. Kemudian kalau tidak dipasang ramdor tersebut, kami yakin jembatan tersebut ambruk. Dengan adanya PT Siraya ini ada perkembangan perluasan rumah-rumah penduduk karena PT Siraya membuat jalan. Manajemen kontraktor kontrak kerjasama Sele Raya Belida tak sekadar menjalankan kegiatan pengembangan masyarakat hanya karena penugasan undang-undang. Pihak kontraktor kontrak kerjasama bersama SKK Migas merancang program CSR-nya agar berdaya guna bagi warga. Nah, dengan adanya SRB di sini, masuk pembukaan akses jalan ke dalam, itu memberikan akses tersendiri bagi masyarakat sekitar yang mana mayoritas sebagai petani untuk di perkebunan karet. Dan itu menambah perekonomian masyarakat sekitar di lokasi cantik dari PT SRB ini. Kemudian juga banyak kami di sini personel dari lokal, dari Desa Lembak dan sekitarnya yang bekerja di lingkungan SRB. Jadi secara perekonomian dengan adanya SRB di sini bisa membangkitkan gairah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tanggung jawab SRB untuk terhadap masyarakat sekitar. Jadi kita ada program CSR yang mana setiap tahun perbaikan jembatan tahun 2017 di Desa Pedataran dan Desa Sungai Duren. Kemudian tahun 2021 ini sekitar bulan Mei itu kita ada perbaikan juga jembatan di Desa Tapus. Jembatan tersebut menjadi penghubung antara desa satu dengan desa yang lainnya untuk perekonomian masyarakat itu sendiri.
Tidak hanya menggelontorkan bantuan di sektor infrastruktur, kontraktor kontrak kerjasama Seli Raya Belida juga menggelar program kepedulian masyarakat di bidang pendidikan. Kepedulian ini mengalir setelah menerima informasi instansi pemerintah setempat dan pihak SMA Negeri 1 Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kepedulian tersebut terkait kondisi pandemi COVID-19 yang menuntut siswa dan pendidik berinteraksi jarak jauh. Alhasil dalam kondisi tersebut, tidak sedikit siswa yang tidak memiliki alat komunikasi atau ponsel yang memadai. Kontraktor kontrak kerjasama Seli Raya Belida hadir menyiapkan sarana yang dibutuhkan. Sungguh kebahagiaan bagi siswa sehingga dapat belajar maksimal meski bertemu dalam jarak jauh. Bantuan kontraktor kontrak kerjasama Seli Raya Belida ini membuat mereka optimis mengenyam pendidikan. Sangat membantu sekali terhadap anak-anak yang berada di Ring 1 Seli Raya. Ada 50 siswa yang mendapatkan gadget dari PT Seli Raya Belida. Kami guru yang kesulitan untuk menghubungi siswa dalam kegiatan daring setelah mendapat bantuan dari CSR Seli Raya Belida, kami jadi mempermudah untuk melakukan kegiatan daring. Dapat disimpulkan, keseriusan merancang dan melaksanakan program kepedulian agar sukses sosial ekonomi merupakan cerminan kapasitas manajemen K3S dalam mengawal operasi bisnisnya. Berbagai program community development dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kontraktor industri hulu migas harus menjadi salah satu solusi atas masalah kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Tugas yang diamanahkan oleh pemerintah melalui SKK Migas tersebut tentu tidaklah ringan, sebab memutar roda perekonomian masyarakat di kawasan pelosok butuh pendekatan yang tepat, di samping perlu upaya tiada henti. Jembatan Sri Menanti di Desa Serdang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tak pelak merupakan salah satu contoh program pengembangan masyarakat yang memenuhi syarat di atas. Termasuk juga bentangan jalan baru belasan kilometer yang diaspal maupun masih berupa pengerasan. Warga Dusun Sri Menanti di Desa Serdang Jaya, salah satu di antara puluhan desa di sekitar yang menikmati manfaat infrastruktur ini. Tidak hanya pembangunan jembatan Sri Menanti sepanjang 60 meter, kontraktor kontrak kerjasama Petro China International Jabung Ltd turut melakukan pengerasan jalan yang ada di Dusun Sri Menanti, Desa Serdang, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Infrastruktur yang dibangun ini merupakan penghubung antar desa yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya akses jembatan ini, masyarakat dapat mengangkut dan mengeluarkan hasil pertanian. Kecamatan Betara ini terdiri atas 12 desa dan kelurahan. Ini merupakan kecamatan induk ya, yang mana Betara ini terbagi atas 2 kecamatan, Betara dan Kuala Betara. Kemudian secara sosiologi kultural masyarakatnya, masyarakat Betara ini boleh dikatakan majemuk. Kemudian kehidupan masyarakatnya sebagian besar adalah bertani, kemudian berkebun, kemudian juga beberapa potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Betara ini juga luar biasa. Di samping mungkin potensi migasnya yang luar biasa, kita juga punya potensi andalan masyarakat kita dalam hal pertanian. Kita punya yang namanya Pinang Betara yang juga sangat dikenal. Kemudian kita juga punya yang namanya kopi di Berika. Secara geografis Kecamatan Betara ini dia daratan ya. Dari 12 desa kelurahan, masing-masing desa ini terhubung langsung melalui daratan, termasuk juga akses-akses untuk mobilitas penduduknya. Mungkin ada kebutuhan mau ke pasar, ke kota, kebutuhan mungkin membawa hasil bumi
kemudian berdagang, jasa, dan lain sebagainya. Masyarakat Betara ini sudah menggunakan akses jalur darat. Ada juga yang dibangun jembatan Sri Menanti ya, yang dibangun di Jalan TMMD di Desa Muntialo. Ini juga manfaatnya sangat besar juga dirasakan oleh masyarakat kita, baik itu masyarakat Desa Muntialo dengan sekitarnya, ada Pematang Buluh, kemudian Muntialo, Serdang, gitu kan. Artinya mereka yang punya area lahan kebun segala macam, yang aksesnya kemarin mereka harus keliling, gitu kan. Sekarang aksesnya lebih dekat. Yang dulunya mungkin dia membawa hasil usaha hasil bumi itu susah, sekarang lebih dengan dibangunnya jembatan itu lebih dekat, lebih lancar, gitu kan. Kemudian yang tidak kalah penting, dengan dibangunnya jembatan itu juga mempersingkat akses antara masyarakat daerah hilir dengan daerah hulu. Karena sekarang masyarakat dari Kecamatan Tebing Tinggi, Merlung, Tungkal Ulu, Batang Asam, kalau mau ke Kuala Tungkal, mereka lewat jembatan kita itu. Karena memang mempersingkat jarak. Masih di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, di Desa Pematang Lumut yang merupakan wilayah Ring 1, kontraktor kontrak kerjasama Petro China International Jabung Ltd atau yang kerap disingkat Petro China Jabung, menghadirkan infrastruktur jalan aspal di permukiman warga. Petro China sebagai perusahaan internasional selalu berkomitmen terhadap kesejahteraan dari masyarakat sekitar ya, dengan program-program CSR yang kita lakukan, kemudian edukasi-edukasi yang kita lakukan. Yang paling utama adalah bagaimana kita mengedukasi keberadaan dari Petro China itu sendiri. Apa sih yang bisa diberikan Petro China buat negara, buat pemerintah daerah gitu ya. Juga mungkin yang paling penting adalah bagaimana melibatkan masyarakat sekitar dalam mengelola blok ini. Lebih dari 1.000 karyawan kita ambil dari lokal Jambi, karena lebih dari sekitar 70% itu memang dari lokal Jambi, terutama sekali itu dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Sebelum dibangun Petro China, jalan yang ada di Desa Pematang Lumut mulai kegiatannya 2018 dan 2019 pelaksanaannya. Sebelumnya jalan tersebut ya masih berlubang, masih keadaan kayak tanah. Ya sekarang baik, sudah diaspal. Kami seluruh masyarakat Desa Pematang Lumut mengucapkan terima kasih sekali kepada perusahaan Petro China. Dengan adanya jalan mempermudah kami untuk akses masalah ekonomi dan juga yang lain seperti menghubungkan jalan tersebut ke SD, fasilitas pendidikan seperti SD, SMP. Di situ seluruh mahasiswinya bisa berjalan dan berkendaraan dengan mudah melalui jalan yang telah dibangun Petro China tersebut. Pembangunan selain jalan seperti yang telah dibangun, pembangunan TK Petro Cempaka. Kiprah kepedulian pada bidang pendidikan berlanjut di SMP Negeri 2 Betara. Di sini kontraktor kontrak kerjasama Petro China Jabung membangun gedung laboratorium dan menyiapkan sarana praktikum. Tidak berhenti, program tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh kontraktor kontrak kerjasama Petro China Jabung turut diberikan berupa pembentukan kawasan ekowisata berbasis komunitas sebagai pendekatan jitu. Sepanjang tahun 2015 hingga 2017, kontraktor kontrak kerjasama Petro China secara intensif melakukan berbagai program tanggung jawab sosial yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas kopi Liberika. Setelah berhasil membangun gerai UMKM Mekarjaya sebagai pusat pemasaran produk kopi Liberika, kontraktor kontrak kerjasama Petro China mendukung komunitas setempat untuk mengembangkan
sebuah kampung wisata. Gerai Meja ini menawarkan juga beberapa spot wisata juga. Di sana nanti kita ada pembibitan kopi Paristo. Itu ada berapa spot, Mas? Kita ada 7 spot semuanya. Spot pertama Gerai Meja, terus Tambir Lubus, ada ini karya pembangunan dari pembibitan, terus Paristo, dan lagi pelukis. Dengan konsep kampung wisata di Ekowisata Sukorejo, para pengunjung dapat menikmati 8 atraksi, mulai dari sentra bonsai, galeri seni, dan bersepeda di antara kebun kopi. Kemitraan yang memberdayakan antara kelompok Sadar Wisata, Pokdarwis Sukorejo, dan kontraktor kontrak kerjasama PetroChina International Jabung Ltd ingin memastikan kopi Liberika lebih dikenal di antara penikmat kopi dimanapun. Sebagian besar petani kopi Liberika di Desa Mekarjaya telah menjalani usaha ini selama beberapa generasi. Bila dahulu mereka hanya menjual buah kopi dengan kualitas yang tidak seragam, generasi petani yang lebih muda memiliki mimpi yang lebih tinggi. Tidak hanya menjadi petani kopi, komunitas di sini juga memiliki daya juang memajukan potensi wisata di daerahnya. Yang dibantu PetroChina adalah berupa gerai UMKM ini dan beberapa spot wisata yang terbentuk dari program CSR PetroChina. Ada beberapa dari teman-teman kita, kelompok Sadar Wisata, sudah bersertifikasi untuk profesi waiters, kemudian pemandu wisata, dan juga untuk barista. Kemudian ada juga pelatihan kita tentang homestay untuk pengunjung yang datang ke sini. Kemudian ada juga pelatihan tentang hospitality, cara kita berhadapan dengan konsumen atau memberikan rasa nyaman kepada konsumen, itu kita difasilitasi juga dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang terakhir juga ada pelatihan tentang metode cooking atau memberikan servis pada makanan-makanan yang khas di daerah sini. Itu difasilitasi juga oleh PetroChina. Meningkatkan pendapatan ekonomi, ya, khususnya itu pelaku UMKM. Gerai Meja itu menjadi motivasi tersendiri buat anak-anak muda di sini untuk kreatif. Di sini pengunjung dapat melihat buah kopi mulai dari yang hijau muda sampai yang sudah merah matang. Di lokasi ini, pengunjung akan memperoleh informasi lengkap dan melihat langsung area pembibitan, perkebunan kopi Liberika, dan pengolahan pasca panen kopi Liberika. Dulu kopi yang kita kembangkan itu dinamai kopi besar, karena memang ukuran buahnya dibanding kopi yang robusta sebelumnya itu lebih besar daripada kopinya itu. Pada tahun 2013, setelah hasil penelitian beberapa tahun, ditetapkan kopi yang namanya kopi besar tadi dinamai dengan kopi Liberika Tungkal Komposit, dan kita kelola sampai saat ini. 2017 kita dapat CSR PetroChina berupa gerai UMKM, yang mana di situ digunakan untuk menjual produk-produk UMKM di daerah sekitar, termasuk juga produk kopi kita. Alhamdulillah setelah dapat CSR bangunan gerai UMKM, penjualan kita makin meningkat karena banyak orang-orang dari luar dan datang ke Jambi, main ke Tungkal gitu, mampirnya di gerai UMKM dan beli produk oleh-oleh berupa bubuk kopi. Selain itu, contoh sukses kontraktor kontrak kerjasama PetroChina Jabung adalah dukungan pada usaha Kopi Ajib. Pengembangan dan penguatan kapasitas para pelaku usaha lokal dilakukan agar dapat memaksimalkan potensi yang ada. Di sini bagian penting pengenalan dan pengembangan kopi khas Provinsi Jambi ini dilakukan seorang pemuda energik yang merupakan ketua kelompok usaha bersama Haji Bangun. 2016 kebetulan ada event besar yang kemudian menghantarkan saya kepada pertemuan kopi Nusantara. Dari sana akhirnya saya mengenal kopi dengan tata cara seduhan yang memang kopi itu utuh, tidak dikasih gula, tidak dikasih pemanis yang lain, hanya kita nikmati origin. Setelah perjalanan lebih kurang 6 bulan, saya mulai mencoba mencari tahu kopi yang memang menjadi khas Jambi itu kopi apa. Salah satunya kopi Liberika yang memang
Kopi Liberica itu dibudidayakan oleh keluarga kami yang ada di Desa Sungai Terap, khususnya di Dusun Sungai Haji. Pertemuan di 2019 dengan Petrocina itu mendukung kami dalam beberapa hal, diantaranya untuk sektor petani yang kami bina itu ada bibit kopi yang memang menjadi kendala waktu itu, bagaimana kami menyiapkan bibit yang punya mutu dan kualitas gitu. Salah satunya untuk petani benih kopi yang memang kita datangkan langsung dari Jember, itu difasilitasi oleh Petrocina. Kemudian untuk pengolahannya sendiri, Petrocina mendorong kami membuat rancangan kebutuhan pasca panen. Apa aja peralatan pasca panen yang dibutuhkan? Yaitu ada mesin pulper untuk pengupasan kulit basah, mesin haler, kemudian gudang penjemuran. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan dan alhamdulillah disupport oleh Petrocina, dan sampai hari ini peralatan tersebut kita pakai untuk produksi. Dan tidak hanya itu, pertemuan yang sangat singkat di 2019 juga, baru kenal berapa hari Petrocina karena melihat aktivitas kami gitu. Kami menyangrai dengan alat manual, itu memasak 1 kilo aja memerlukan waktu 30-45 menit. Akhirnya melalui kegiatan forum CSR waktu itu, kami diundang untuk menerima salah satu mesin roasting. Jadi mesin pertama yang kami terima itu mesin roasting dengan kapasitas 3 kilo. Itu yang alhamdulillah kemudian memberi rangsangan terhadap kami, tidak hanya saya gitu di KUB sendiri, untuk termotivasi gitu untuk mengembangkan kopi ini lebih giat lagi. Kopi Liberica yang diproduksi di sini itu kurang lebih ada 3 varian. 3 varian ini dari pasca panen natural, honey, itu kita lebih terkonsentrasi ke madu hitam, dan satu lagi full wash. Jadi ada tiga varian yang kemudian kami konsentrasikan untuk dikelola di KUB Haji Bangun. Karena ya tadi peralatannya sudah ada gitu. Dulu kami hanya proses natural karena memang kami tidak punya mesin pulper dan mesin pulper untuk pengupasan buah, kulit buahnya. Dan sekarang kita sudah punya mesin pulper yang alhamdulillah tadi sudah disupport oleh Petrocina, kita manfaatkan. Awal tahun 2022, sebuah bangunan perpustakaan cantik dan artistik berlanggam rumah tradisional Melayu Jambi yang dibangun SKK Migas, kontraktor kontrak kerjasama Petrocina International Jabung Ltd, melalui program tanggung jawab sosial diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bangunan perpustakaan berlantai 2 dengan luasan 4 x 10 meter persegi ini terbuat dari paduan konstruksi beton dan kayu yang artistik dengan sentuhan rumah Melayu Jambi yang khas. Perpustakaan yang berlokasi di Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini posisinya di dekat Simpang Geragai atau 100 meter dari base camp kontraktor kontrak kerjasama Petrocina International Jabung Ltd. Bagian atas perpustakaan ini terbuat dari kayu berkelas, dicat warna marun, berlantaikan papan. Sejumlah rak buku ditempatkan di dinding bangunan, lengkap dengan meja, kursi, serta beberapa alat peraga. Sedangkan di bagian bawahnya dilapisi lantai berlapis porselen, lengkap dengan toilet. Bangunan di bawah bisa digunakan untuk berdiskusi atau beraktivitas lainnya. Untuk masuk perpustakaan ini, pengunjung harus menaiki beberapa anak tangga yang disediakan di kiri dan kanan bangunan perpustakaan tercantik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut. Bangunan perpustakaan di Kelurahan Pandan Jaya tersebut merupakan salah satu dari 9 item program tanggung jawab sosial dari SKK Migas, kontraktor kontrak kerjasama Petrocina yang diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain perpustakaan, sejumlah item program tanggung jawab sosial lainnya pada tahun 2021 yang diserah terimakan oleh kontraktor kontrak kerjasama Petrocina Jabung adalah renovasi puskesmas, sekolah lapang ramah lingkungan, pengembangan sentra peternakan dan ternak sapi, pendampingan koperasi syariah, pelatihan membatik, pengembangan sentra membatik, desa tangguh bencana, dan penerangan listrik tenaga surya. Selain itu, pembangunan jalan rigid beton sepanjang 3 km dengan ketinggian lebih dari 20 cm dikerjakan mulai dari titik nol Parit Slamet Simpang Tabu sampai ke Bendahara, turut diserah terimakan.
Kontraktor kontrak kerjasama Medco INP Indonesia memiliki 3 blok operasi di Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana kiprah panjang salah satu perusahaan industri hulu migas ternama di Indonesia ini melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasinya? Peralatan dari Medco itu ada seperti mesin jahit, mesin obras benang 4, setrika, boneka manekin, sama peralatannya juga, bahan, semua dikasih. Hasil penjahitan ada masker, ada celemek, ada baju koko, ada baju seragam anak-anak sekolah, baju PDH, seragam desa, kantor desa juga ada. Yang lainnya seperti permak-permak pakaian, permak lepis. Dari awal kita tidak punya penghasilan, sekarang kita bisa menjahit, bisa punya penghasilan sendiri, bisa membantu perekonomian keluarga. Bagaimana caranya biar ibu-ibu ini punya satu aktivitas sesudah aktivitas membantu suami di kebun ketika pagi. Masuklah itu dalam satu program rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Itu disusun melalui musyawarah desa. Akhirnya keluarlah usul untuk kegiatan menjahit. Dari usulan itu kita cari pihak ketiga dan akhirnya kami bisa merangkul PT Medco sebagai pihak ketiga yang bisa memberikan support dana untuk kegiatan tersebut. Pihak Medco menggandeng pihak Balai Latihan Keterampilan di Kabupaten Muara Enim, kemudian bekerja sama dengan pemerintah desa, kemudian membuat semacam pelatihan menjahit dari nol, dari nggak ngerti sama sekali gimana menjahit, sampai akhirnya sekarang udah bisa menerima pesanan. Luar biasa kalau mau ngomong sisi manfaat, kalau kita mau bicara sisi manfaat, luar biasa. Artinya ibu-ibu ini sangat terbantukan dengan adanya pelatihan ini. Akhirnya mereka bisa punya aktivitas di luar sisa membantu suami tadi, penghasilan tambahan. Bahkan bisa dibilang sekarang ini ada beberapa orang yang sudah menjadikan ini sebagai kerjaan pokok. Sukses membangkitkan semangat ibu-ibu untuk memiliki keterampilan hingga berpenghasilan secara mandiri. Kontraktor kontrak kerjasama Medco INP Indonesia turut peduli terhadap pengembangan kualitas lumbung pangan agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Hadianto dan istrinya yakni Mujiana, salah satu keluarga petani di Desa Trijaya, Kecamatan Bulang Tengah, Suku Ulu, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, yang sebelum mendapat pembinaan kerap gagal panen. Sebelum ada bimbingan dari Medco secara konvensional, ada bimbingan dari PT Medco, alhamdulillah. Dulu sebelum panennya itu selalu merosot kurang. Sejak ikut kelompok tani ini, Sengkarsari ini, bergerak di bidang organik, alhamdulillah meningkat hasilnya. Dulu sebelum di organik ini masih konvensional itu pakai pupuk kimia, Pak. Pupuk kimia. Setelah itu ada bimbingan Medco, pupuk kompos, Pak. Banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami. Yang pertama tentang pendampingan untuk membina kami padi organik. Dan selain itu PT Medco juga memberikan bantuan pembuatan siring dan kolam filtrasi, dan juga memberikan bantuan rumah kompos, mesin untuk pencacah kompos, mesin untuk penggilingan padi. Untuk pemasaran
kami bisa diambil dari PT Medco dan juga dari Dinas Pertanian juga mengambil dari kelompok tani Mekarsari. Manfaat yang kami hasilkan adalah terutama kami setelah mengikuti padi organik ini mengurangi biaya, misalnya untuk pembelian pupuk kami setelah bisa menggunakan pupuk organik ya, kompos ataupun pupuk cair yang kita bisa membuat sendiri, sehingga ini mengurangi biaya dari pertanian kami. Harapan kami untuk pembimbingan, karena selama pandemi ini berhenti, kami sangat berharap untuk memberikan bimbingan kembali khususnya di kelompok tani Mekarsari sehingga bisa berhasil dalam untuk berorganik. Kami sebagai khususnya ketua dan mewakili seluruh anggota kelompok tani mengaturkan banyak terima kasih atas bantuannya yang telah membimbing kami sehingga kami dapat bertani organik, sehingga dapat menghasilkan padi yang sehat dan bebas dari kimia. Tidak hanya petani padi, pemberdayaan yang dilakukan kontraktor kontrak kerjasama Midco INP Indonesia juga menyasar kepada peternak kambing di desa tersebut. Program peternakan kambing yang berada di Desa Trijaya, Kecamatan Bulan Tengah, Suku Ulu, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu program di bidang ekonomi kontraktor kontrak kerjasama Midco INP Indonesia tahun 2021. Kontraktor kontrak kerjasama Midco INP Indonesia turut membantu penyediaan kandang dan pemberian modal kepada para peternak. Masyarakat sekitaran Desa Trijaya juga diizinkan menitipkan dan menjual kambing miliknya ke kandang yang disediakan oleh kontraktor kontrak kerjasama Midco INP Indonesia. Selain itu, masyarakat dapat pula memperoleh ilmu dalam beternak kambing dari para peternak. Turut menyentuh sektor kesehatan, Pondok Herbal Kenaga merupakan salah satu binaan kontraktor kontrak kerjasama Midco INP Indonesia dengan tujuan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui usaha wisata, pembinaan, dan pelatihan peningkatan nilai jual rempah dan tanaman herbal. Memberikan bantuan mulai dari sarana, prasarana, kita diberikan bantuan bibit dan juga bahan-bahan yang lain. Dengan adanya herbal ini ataupun tanaman obat keluarga ini, terbinalah atau terbentuklah suatu kelompok yang mempunyai obat yang berkhasiat banyak. Dengan adanya binaan dari Midco yang sudah diberikan terutama pelatihan, kita itu lebih banyak tahu khasiat daripada rempah-rempah itu ataupun umbi-umbiannya itu. Dengan adanya bimbingan dari Midco ataupun binaan Midco ini untuk tanaman obat keluarga ini sangat baik sekali, sangat menunjang. Kita alhamdulillah penghasilan untuk rempah-rempahnya itu lebih meningkat gitu buat mereka untuk membantu kebutuhan keluarga. Dari segi kesehatannya, anggota saya ini tadi mereka juga punya penghasilan membuat minuman ataupun membuat makanan dari rempah-rempah ataupun membuat istilahnya makanan kecil seperti keripik peyek herbal, bolu herbal itu. Nah, jadi mereka tuh istilahnya punya penghasilan sendiri. Tidak ketinggalan, kontraktor kontrak kerjasama Midco INP Indonesia turut berkontribusi pada pendidikan, mempermudah dan menggiatkan anak-anak untuk bersekolah. Bantuan transportasi pun digulirkan. PT Midco sudah membantu kami untuk transportasi angkutan anak sekolah. Yang tadinya belum ada bantuan dari Midco, anak-anak ini terkendala dari transportasi ini ya. Kadang-kadang mereka tidak sekolah karena tidak ada yang nganter, karena orang tuanya sibuk karena petani. Dan alhamdulillah sejak ada bantuan Midco angkutan transportasi anak sekolah ini, anak-anak semangat sekolahnya dan lebih termotivasi lagi.
Kadir, saban hari mengurus kebun karetnya. Kegiatan yang sama dilakukan sebagian besar warga desa Aurduri, Kecamatan Rembang Dangku, Kabupaten Muaro Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Namun Kadir kini memiliki pendapatan tambahan. Melalui kelompok budidaya lebah madu karya Maju Bersama, keluarganya lebih sejahtera berkat hasil penjualan madu. Setelah kami mengadakan kelompok ini, ya dibantu oleh PT Meko ini, sudah merasakan penghasilan, lah agak maksimal juga ya penghasilan khusus manisan. Selama ini kami ini belum ada kebun bunga, dibantu oleh PT Meko, dibeli ke bibit bunga-bunga ini. Alhamdulillah sekarang bunga ini kan sudah mulai menghasilkan. Jadi bagi manisan sekarang ini stok sudah bisa berjalan terus. Kami kelompok Karya Maju Bersama ini banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Meko karena dia membina kami ini dari awal sampai sekarang ini masih dibinanya. Itu dibina dia itu bukannya bina ngunjungi baik, itu seluruh peralatan tentang ternak madu ini hampir full dibantu oleh PT Meko. Kita juga diadakan dari Meko itu kan pelatihan perkembangan kelompok. Jadi sewaktu perkembangan kelompok ini Meko itu mengadakan kotak itu 125 kotak. Mengadakan kotak kosong 125 kotak, itu diundang seluruh warga yang mau berkelompok budidaya lebah diundang, itu setiap warga itu dikasih 2 kotak. Industri hulu migas terus bergerak aktif dalam mewujudkan kepedulian kepada masyarakat melalui program strategis guna menciptakan dan memelihara keseimbangan antara upaya meningkatkan pendapatan negara, menciptakan keuntungan bagi kontraktor kontrak kerjasama, melaksanakan fungsi-fungsi sosial, dan memelihara lingkungan hidup. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, program tanggung jawab sosial kontraktor kontrak kerjasama di wilayah Sumatera bagian selatan berkontribusi sebesar 51% di bidang infrastruktur, 12% di bidang ekonomi dan pendidikan, 8% di bidang studi, 6% di bidang sosial dan lingkungan serta kesehatan, dan 5% di kegiatan berbasis bencana alam kemanusiaan. Sebanyak 100 UMKM mitra tercatat menjadi binaan kontraktor kontrak kerjasama di wilayah Sumatera bagian selatan, didominasi oleh produk makanan dan minuman pada tahun 2016 hingga tahun 2021. Berdasarkan data, kontribusi hulu migas di wilayah Sumatera bagian selatan melalui program pengembangan masyarakat, tanggung jawab sosial sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami tren meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian, anggaran tanggung jawab sosial SKK Migas kontraktor kontrak kerjasama di wilayah Sumatera bagian selatan diketahui mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019 hingga tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Anggaran tersebut direfocusing untuk membantu negara dalam percepatan penanganan COVID-19. Sejak Maret tahun 2020, SKK Migas kontraktor kontrak kerjasama di wilayah Sumatera bagian selatan telah menyalurkan berbagai jenis bantuan untuk penanggulangan COVID-19 ke seluruh daerah wilayah kerja migas di Sumatera bagian selatan, mulai dari alat kesehatan, perlengkapan protokol kesehatan, obat-obatan, dan sembako. Hingga Desember tahun 2021 telah disalurkan bantuan kurang lebih senilai 10,1 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah melalui Satuan Tugas COVID-19 Provinsi, Kabupaten, Kota di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, masjid turut diciptakan sebagai sentra vaksinasi. Peserta vaksinasi yang menggandeng DMI di Provinsi Jambi berjumlah 2.719 orang dan Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.512 orang.